Em, Pertama-tama, kemudian salat serta salam tak lupa kita berikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada beliau, pada keluarga beliau, para sahabat, tabiut tabiin hingga kita semua, insya Allah selaku umat beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, kami selaku panitia terima kasih banyak kepada seluruh peserta semua yang sudah bersedia dan berkomitmen untuk bisa mengikuti daurah ini selama nanti kurang lebih 3 bulan ke depannya, yang akan diisi oleh kita, guru kita, Ustadz Abid Fatur Rahman, Wizahullah. Pertama-tama, untuk sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian langsung Ana serahkan saja mungkin kepada Ustadz Abid untuk memberikan kajiannya, dan mungkin ada kata sambutan terlebih dahulu mungkin dari beliau. Kepada Ustadz Abid Fatur Rahman, dipersilakan. Baik, terima kasih Hina Yusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzalal Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi basyiran wa nadhira. Salatan wa salaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصدق القائلين خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال في رواية أخرى أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan saya pada pertama ini. Jadi ada beberapa hal yang saya harus persiapkan. Semoga kedepannya bisa kita lebih waktu lagi. Insyaallah ini adalah pertemuan perdana kita untuk daurah kitab rumah Al-Mufid fit Tajwid. Mungkin pembukaan dari saya, daurah ini sebenarnya daurah lanjutan dari daurah yang pernah kita adakan dari tahun lalu, tepatnya Desember 2020. Yaitu ketika itu kita membahas kitab As-Salsabil Syafi di Tajwidil Quran, karangan Syekh Uthman bin Sulaiman Murad. Yang tentu fannya atau bidang ilmunya adalah sama-sama ilmu tajwid. Dan kami niatkan akan kita rancang memang untuk pembelajaran khusus dalam bidang tajwid berjenjang sehingga lebih teratur, baik itu secara teori maupun secara praktek. Alhamdulillah untuk daurah Salsabil kemarin sudah selesai, dan juga untuk talaqi juz 30-nya sudah selesai, dan makanya sekarang kita lanjut ke kitab yang baru dan talaqi juz yang baru. Nah, jadi kalau misalnya di antara peserta umum ya, ini maksudnya umum, ada yang merasa mungkin persyaratannya agak terlihat seperti khusus ya, memang seperti itu. Kami menekankan pada kualitas komitmen, bukan banyak peserta ataupun lain. Harapannya semoga istiqomah, dan alhamdulillah dari tahun lalu ya hampir 1 tahun ya, 7-8 bulan, karena kita hanya 1 pekan sekali, alhamdulillah selesai juga, dan kita lanjut kembali sekitar 2 bulan kemudian semenjak khataman talaqi 30-nya kita Salsabil Syafi'nya, dan kita mulai kembali hari ini sebagai pertemuan perdana dalam kitab yang baru. Baik, mungkin langsung saja ya, akan mulai hari ini. Sebagai biasa untuk pertemuan pertama kita akan fokus ke mukadimah terdahulu ya, yaitu pembukaan dari kitab ini dan nanti bagaimana metodologi saya dari ilmu ini
yang ada dalam kitab Tauhid Tajwid. Baik, mungkin nanti share PDF matanya dulu ya, semuanya. Langsung saja ini penulis ya, perlu kita baca. Dan saya juga share ya, sesuai dengan pengumuman yang ada. Karena memang sumber-sumber ilmu keislaman itu kan rata-rata berbahasa Arab ya, sehingga yang kita utamakan Arab. Dan bagi yang belum bisa kitab pemahaman yang kita dapatkan seperti itu. Baik, saya akan bacakan dulu matanya. Hari ini hanya saya bahas satu bab. Ke depannya kita akan lebih setelah matanya PDF-nya. Saya ke PPT-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. بسند متصل إلى الإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا الله به وبعلومكم في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير أحمد بن الطيبي أحمد يرجو رحمة المجيب الحمد لله الذي تفضل وأنزل القرآن نورا للملا هدى به من شاء من عباده موفقا له إلى رشاده ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه الأعيان وقارئ ومقرئ القرآن. وبعد قد نظمت في التجويد بعض مهمات لمستفيد فليتفهمنه على الوجه الحسن والله فضلا ينشر النفع في بالمصطفى وصحبه. Ini adalah bab muqaddimah dari matan al-manzumah Tauhid Tajwid. Baik, metode saya adalah nanti tentunya tidak ya, saya akan berusaha menerjemahkan secara umum terdahulu. Muskilah mungkin saya akan sedikit terjemahkan, tetapi memang untuk itu bagi antum atau antum yang belum paham atau mungkin baru pertama kali ya, atau yang sudah tahu, ini sebagai tambahan maklumat saja. Nazm itu adalah syair puisi yang dibuat dalam rangka menggunakan hafalan. Dalam keislaman itu, setidaknya para ulama kita punya dua metode dalam menulis buku mereka. Yang pertama dalam bentuk nathar, itu untuk sebagai esai, bentuknya esai dalam bentuk paragraf. Dan ini yang banyak diadopsi oleh kita juga. Kalau kita baca buku ya, buku keislaman atau buku-buku yang ilmu umum, ya rata-rata bentuknya nathar, artinya bentuk esai, bentuk prosa, dan paragraf yang itu kalimat-kalimat panjang. Dan memang faktanya sulit dihafal. Lalu kalau untuk bentuk kedua, itu nazm ya, atau syiar, sama saja, artinya puisi. Dan sudah menjadi suatu kebiasaan para orang Arab terdahulu hingga zaman sekarang. Apalagi ketika Islam datang, nazm ini atau syair ini dijadikan salah satu wasilah untuk memahami ilmu. Ya, jadi salah satu sarana kita memahami suatu ilmu, apapun ilmu tersebut, kita menghafal. Ya, menghafal ilmu gimana? Kalau misalnya dalam bentuk nathar, untuk paragraf, kita menghafal buku saja. Buku yang bentuk paragraf itu sulit dihafal. Ya, kita mesti baca per paragraf, titik komanya kan berbeda-beda satu cetakan lain, ya kan?
Maka solusinya dengan buat nazam, buat syair. Dan di dalam bahasa Arab sendiri mereka punya kaidah-kaidah tersendiri di dalam membuat tanpa susunan, membuat peraturan-peraturan dalam syair. Yaitu namanya ada ilmu arud wal qawafi. Ya, ilmu arud wal qawafi. Ini membahas tentang bagaimana caranya para penyair, atau bukan hanya penyair, seseorang yang membuat kalimat-kalimat bahasa Arab dalam bentuk syair. Dan sudah menjadi tradisi ulama Islam dahulu hingga sekarang, ketika mereka ingin menyampaikan suatu ilmu yang ingin dimudahkan untuk umat untuk dihafal, maka dibuat dalam bentuk nazam. Dan karena berbeda peraturannya, kaidah-kaidahnya dengan puisi yang ada di dalam bahasa Indonesia, maka kita tidak bisa samakan ya, cara penerjemahannya, lalu cara memahaminya seperti itu ya. Jadi nanti yang penting itu kita paham apa sih yang disampaikan, begitu ya. Apa sih yang disampaikan dari matan ini atau manhumah ini, ya. Jadi kalau kita ingin beri, mungkin di ilmu khusus, ya di daurah ilmu arud, misalnya ilmu syair itu bisa lah. Tapi kalau untuk memaham, yang paling penting kalau kita bahas suatu ilmu, paling penting adalah nazam itu kita hafalkan kalau bisa. Dan di sini nggak kami sarankan hafal, tapi kita berikan apresiasi bagi yang bisa menghafal dan atau memahami kandungannya secara seperti itu. Saya nanti jadi nazam saya bacakan dulu, setelah saya bacakan saya akan jelaskan sedikit demi sedikit, baru kita pindah ke PPT yang lebih luas. Sudah saya buat nanti insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah menjadi kebiasaan para ulama menulis kitab mereka dengan membahas malam tabarruk untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau berkata, Imam Al-Tibi, qala al-faqiru Ahmad bin Tibi, Ahmad yarju al-Ahmad. Ya, di sini bisa Ahmadu, bisa Ahmada, bisa dalam bentuk fa'il atau bisa dalam bentuk badal. Nama beliau Ahmad. Nanti kita akan kenalan siapa sih pengarang kitab ini. Ahmad yarju rahmatal mujib. Berkata al-faqir. Ya, al-faqir itu al-faqir ya ungkapan seseorang yang tidak butuh, seseorang yang tidak memiliki sesuatu. Ya, halnya al-faqir ilallah. Kita semua adalah orang fakir. Ya. Kita butuh kepada Allah. Kita tidak punya apa-apa kecuali pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kata al-faqir Ahmad ibn Tibi, Ahmad dan bisa memuji dan mengharap, ya, yarju, roja yarju, mengharap sesuatu yang mungkin, ya. Yatlubu syai'i yumkin al-husul. Yatlubu syai'a yumkin al-husul. Meminta sesuatu yang memungkinkan untuk didapatkan, itu namanya ya, mengharapkan dari rahmatan mungkin. Rahmatnya dari Tuhan yang mengabulkan doa siapa? Allah Subhanahu. Alhamdulillahilladzi tafaddala wa anzala al-Qur'ana. Kita karunia yang telah ya, cahaya ya bagi seluruh alam, bagi kita semua, ya seperti itu. Ada bihi man sya'a min ibadihi waffiqan lahu ila dan sebagai nur, Quran itu sebagai nur, sebagaimana apa namanya Allah Subhanahu wa taala minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa tabara. Al-Quran Allah banyak mensifati Al-Quran Al-Furqan, pembeda antara hak dan juga ya, ya sedang membahas apa tentang Al-Quran. Ini biasa ya, biasa. Kalau kita Tofah Jazariyah pasti selalu di awal dengan prolog
Assalatu wassalamu sarmadan ala nabiyil hashimi ahmada. Sarmada apa bacanya tidak dalam tanwin. Tsumma assalatu wassalamu sarmada ala nabiyil hashimi ahmada. Kemudian salat itu doa. Assalam di mana doa. Dan salam sarmada terus menerus. Sarmada itu apa? Terus menerus sepanjang masa. Ala nabiyil hashimi ahmada. Kepada siapa? Nabi Al-Hashim. Itu siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Hashim. Jadi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad dalam negeri yang lain, ya, sebagaimana Isa alaihissalam minta jika ditanya oleh kaum siapa Nabi yang akan datang setelah dia memberikan salah satu busyra kepada mereka. Syiron bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, satu kabar gembira beliau sampaikan kepada kaumnya adalah adanya Rasul akhir zaman itu Nabi Muhammad SAW dengan anak. Lalu adab kita selain kita sebelum masuk materi tajwid ya, jadi kan ini masih mukadimah, ya, jadi masih santai lah ya. Jadi kalau udah ikuti kita ada fokus ya. Jadi biasa kalau di awal saya tidak langsung mengenjot antum-antumnya ke materi inti. Ya. Jadi kita refreshing dulu, kita pemanasan dulu, gitu, biar tidak terlalu langsung meluap ya. Tentunya kalau langsung dikasih yang kencang-kencang, antum juga akan langsung Anda ambil adab dulu yang penting. Jadi kalau kita lihat tadi tulisan ulama pertama mereka tulis basmalah, kedua nulis apa? Tahmid. Ya. Jadi setelah basmalah nulis alhamdulillah. Seminimalnya alhamdulillah. Nanti mau alhamdulillahilladzi tafaqqala, mau alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an, atau alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apapun itu nanti alhamdulillah itu. Ya, jadi bismillah itu sebagai kita ungkapan tabarruk, lalu alhamdulillah sebagai ungkapan as-sana'ul jamil 'ala Allah. Kemudian Allah Subhanahu itu adab, ya, adab, adatul ulama amr zaman. Yang zaman mereka bahkan di dalam khutbah mereka, di dalam ceramah mereka memulai dengan basmalah alhamdulillah baru apa? Shalawat. Ya, ini selain kita sebagai penuntut ilmu syar'i maupun ilmu tersebut ya, maka selain kita mengikuti iktidaan di ulama inah ya, kita mengikuti para ulama kita dalam hal ini ya. Antum sedang nulis buku nanti kan ya, tentunya menyesuaikan ya. Kalau buku ilmu syar'i tentunya harus atau seminimal mungkin sunnah kita mempraktikkan hal tersebut. Tapi kalau buku-buku ilmu umum mungkin tidak pas ya. Seminimal bismillah. Jadi untuk mengharap keberkahan dari karya yang akan kita tulis seperti itu. Wa alihi wa sahbihi al-a'yani wa qari'i wa muqri'il Qur'an. Allah tentunya bersalawat kepada ahli bait, ahli baitnya ya, kepada para sahabatnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di mana khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Itu generasi sahabat, generasi Rasulullah SAW, generasi sahabat, generasi tabi'in adalah tiga generasi terbaik di umat Islam. Jadi katanya kalau kita ingin berdoa, kita doa itu minimal sekali. Yang pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Ini adab ya, adab kita sebelum kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Harus semua matan-matan ilmu syar'i pasti seperti itu mulainya ya, tidak hanya di Al-Mufid saja ya. Kemarin di Salsabil Syafi'i yang kemarin di sini kan ada yang jadi peserta lama ya. Kita lihat di Salsabil Syafi'i, di Salsabil Syafi'i Syekh Murad juga seperti itu. Di sini juga ada yang pernah belajar Jazariyah, rata-rata kan saya syaratkan sudah belajar Jazariyah ya, hukum pasti juga seperti itu. Yaitu ada yang selain tidak hanya menjadi kita baca lewat saja, gitu, tidak. Ya, jadi kalau kita melihat karya ulama itu jangan cuma menjadi referensi tambahan. Oh ini seperti ini, ini biasa. Justru biasanya itu mesti kita amalkan, gitu ya. Jangan jadikan kebiasaan itu udah biarin aja, tidak menjadi suatu hal yang wah bagi kita. Ya, tidak seperti itu. Oke. Lalu setelah itu mau kita doakan siapapun boleh.
Nah, karena ini kita fokusnya nanti bahas ilmu Quran, cara khusus ilmu tajwid, maka di sini beliau mengatakan wa qari'i wa muqri'il Quran, ya wa alihi wa sahbihi al-a'yan wa muqri'il Quran. Nah, jadi setelah beliau mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendoakan generasi tabi'in, lalu mendoakan qari dan muqri. Nah, nanti di sini akan dibahas ya. Siapa itu qari, siapa itu muqri? Ya, nanti ketahui sebagai pembelajar ilmu tajwid, ya, kita harus bisa sekali siapa itu, apa itu muqri. Nah, ini menjadi bahasan mukadimah yang menarik dibahas di awal, ya, sebelum kita nanti bahas komprehensif terkait tajwidnya itu sendiri. Baik. Jadi nanti kita mau intiqalul kalam ila kalamin akhar. Pindah pada kalam yang lain. Ba'd, ya, bisa wa ba'd atau bisa amma ba'd. Amma itu harus bisa cukup. Dihikayatkan yang mulai perkataan ini adalah siapa? Tidak ada Allah alam atas. Kalau tentang hikayat hal tapi ini masyhur kalau kita ingin setelah pada nazam di muhimmatin mustahil. Pada nazam itu saya telah menazamkan. Nah, ini nazam seperti anak pondok dalam masjid karena dengan istilah nazaman. Nazaman. Nazam syair itu sama, artinya puisi syair. Pada nazam tu fit tajwid, saya nazamkan menurut syair di dalam ilmu bahwa di mustahil, yang itu sebenarnya ya sebagian beda pada ilmu sebagian barat penting. Padahal ya nanti kalau kasih pertemuan nanti perinciannya itu sekitar 15 pertemuan kita targetnya ya, insya Allah mungkin bisa lebih cepat ya kita menghatamkan ini karena memang Al-Mufid ini sebenarnya ada 109 ya 190-an insya Allah akan habis. Ada Tofa ada 60 dalam 61 ada 60. Baik. Kalau jazir karena kuliah lebih banyak ini ya. Kalau kemarin Salsabil lebih banyak lagi. Ya Salsabil Syafi'i ada 250-an ya. Tapi kenapa di sini belum hanya bilang bahwa muhimmat? Ya, kenapa hanya bilang bahwa muhimmat? Dia hanya mengatakan bahwa muhimmat sebagian hal-hal yang penting. Ini menjadi pembahasan di kalangan para pensyarah, atau para ulama yang menjelaskan. Karena nanti memang pembahasan Al-Mufid ini sebenarnya dia melengkapi atau pokok ya. Cara perlu Jazariyah, kita pokok Jazariyah. Kenapa? Karena Jazariyah itu yang paling lengkap ya, dan sumber muktamad di dalam karena sebenarnya pembahasan itu aja ya. Kalau kita bahas kita ngajak, kan bahasan sama aja sebenarnya. Ya hukum cuma terkadang satu kitab dan kitab spesifikasi yang berbeda, gitu ya. Ini punya pembahasan yang berbeda. Kalau bisa dikatakan berbeda, kalau bisa
biar mudah face to face-nya. Kecuali di sini mungkin ada ya apa kalau belum berjariah kan ada jadi basic yang mudah untuk memahami, karena saya inginkan pembelajaran itu tadarruj, gitu ya, jangan loncat-loncat, biar lebih bertahap, biar lebih matang. Ya, jadi beliau mengatakan bab muhimmat itu karena memang tidak dibahas dalam jazari, atau imma kemungkinannya jazari itu dan atau memang beliau sengaja meringkas itu, atau hal kedua dikatakan bab muhimmat ini karena memang tawadhu, ya itu tawadhunya beliau. Ulama itu kenapa karya berkah? Salah satu berkahnya apa? Udah beratus-ratus tahun, ya. Beliau ini wafat, nanti kita akan bahas biografi beliau. Wafat tahun 979 Hijriah. Ya, sekitar hampir seratusan tahun. Ya, seratusan tahun lebih. Ya. Ya, jadi masa kita 1440-an Hijriah sekarang. Sudah lama, ya masa beliau sudah lama. Tapi kenapa karya beliau tetap eksis ya, hingga 200-300 tahun? Karena berkah yang beliau, karena ikhlas. Nah, adab yang boleh kita. Jadi awal-awal dars kita, ini saya mengingatkan adab. Ya. Jadi tadi adabnya apa? Basmalah, dengan tahmid, sholawat, ya, dengan aduan sholawat, lalu fal yatafahhamanhu bil itqan liman yabghi qira'atan 'ala al-wajhil hasan. Maka hendaklah dipahamilah dengan baik bil itqan. Pahamilah ya dengan baik ini. Kita belajar ilmu itu hendaknya kita itqan. Sebenarnya bukan ngejar target khatam belajar itu. Ya boleh-boleh saja, bukannya tidak boleh. Misalnya buat target kapan bisa khatam boleh, tapi sebenarnya jangan sampai kita nyari yang penting khatam atau yang penting bisa cepat khatam. Jangan. Kejar itu ada itqannya dulu. Gitu ya. Kejar itu itqannya dulu. Apa itqan? Pemahaman yang dalam, yang matang. Jadi kalau yang para penghafal Quran ya, insya Allah kan antum di sini banyak hafizah. Apa? Mungkin. Ya, dan terkisih pada mungkin. Artinya paham mendalam. Jadi kalau belajar ilmu, atau lagi menghafal Quran, atau menghafal ilmu, maka tekankan dulu sebenarnya masalah itqan. Itu kita memahamkan dengan benar. Man yabghi qira'atan 'ala al-wajhil hasan. Itqan di sini yang diinginkan oleh Imam At-Tibi apa? Itu dalam qira'atan 'ala al-wajhil hasan, agar itqan itu dalam praktik baca Quran. Jadi dibuat nazam ini agar ada teorinya dan juga bisa diamalkan. Gitu ya. Dan ini itu menjadi manhaj kami dalam mengajar Quran. Soalnya dalam mengajar Quran dalam ilmu tajwid. Artinya mengajar tajwid, belajar tajwid itu tidak teori. Ya, tidak hanya cukup teori, mesti ada praktek. Makanya nanti insya Allah di sesi kami ada praktek. Tentunya nanti kalau sudah masuk bahasan tajwid hari ini tidak ada praktek dulu ya. Tidak masuk. Tapi nanti ke depannya insya Allah ada sesi praktek. Kenapa? Karena kalau belajar tajwid atau praktek, ya ibarat mohon maaf sekali. Kita buang air besar tanpa membersihkannya. Nggak lengkap. Ya, nggak lengkap. Jadi alhamdulillah sekarang banyak daurah tajwid dibuka, daurah qiraat dibuka, tapi terkadang tidak ada praktik. Itu yang menjadi suatu yang kekurangan. Justru seorang pengajar Quran itu akan terlihat dia ketepatannya dalam mengajar Quran. Secara khusus tajwid itu dalam praktiknya benar atau enggak? Begitu ya, benar tidak? Jadi belajar tajwid itu tidak hanya teori saja. Kalau kita sekarang belajar matan mufid, udah saya kalau saya bahas teori saja bisa saya bahas 3 hari, khatam kita. Saya tidak ingin mengajar masalah khatam dulu. Itqannya dan itqan dalam teori, itqan dalam praktik. Nah ini penting, gitu ya. Kan nanti antum juga yang akan meneruskan ini. Jadi biar nggak berhenti di saya terus. Ilmu ini bisa tersebar ke umat. Boleh ya. Wallahu fadlan yanshurun naf'atihi
fi khalqihi bil Mustafa Musa. Ini doa dari beliau. Semoga ini bisa bermanfaat bagi umat. Dan Masya Allah, terbukti karena Allah bermanfaat bagi umat. Baik, boleh ganti ke PPT. Akhir Isman, silakan. Ya, jadi itu hari ini kita bahas itu dulu terkait Nathan. Nah, sekarang di PPT lebih rinci, saya akan lebih terangkan terkait apa yang kita bahas pada hari ini dan beberapa tafsirnya. Baik, tadi kita mengenal mengenai sejarah seperti itu. Tadi kita sudah menyinggung masalah judul kitab ini, ya, lalu kita pengarang-pengarangnya dan beberapa bahasa-bahasa yang dibahas. Kenal dulu kitab Al-Mufid Fit Tajwid, ya. Secara bahasa Al-Mufid itu yang bermanfaat, ya. Apa ada Yufid, Mufid, ya, artinya bermanfaat. Fit Tajwid di dalam kitab ini dikarang oleh seorang ulama, ya, bernama Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Ahmad At-Tibi pada tahun 975 Hijriah. Ini nanti bertepatan di biografi beliau nanti ada bertepatan sekitar 4 tahun sebelum beliau wafat. Ya, sebelum beliau wafat, beliau bikin kitab ini, ya, seperti itu. Dan Al-Mufid Fit Tajwid ini, ya, menurut para pensyarah, para ulama-ulama yang juga mengkajinya, bahwasanya ini kitab ini menyempurnakan bahasan dari matan Jazariyah. Ya. Contoh di Jazariyah, ya, tidak ada kita tidak menemukan membahas masalah huruf hijaiyah. Yang ada apa? Makharijul huruf dan sifatul huruf. Tapi tidak ada bab membahas masalah huruful hija. Huruful hija. Apalagi nanti huruful hija ini diperinci. Ada huruf asliyah, ada huruf far'iyah. Nah, ini tidak ada. Walaupun sebenarnya secara implisit, ya, secara implisit itu ada sebenarnya. Ya, di syarah-syarah Jazariyah itu pun bisa kita dapatkan penjelasan tersebut. Tetapi secara secara umum, kalau kita baca matannya saja, ya, matan Jazariyah saja, Khadijul hurufi sab'ata asyar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar, terus sampai sifat wajibul jahru warifun mustafil mufatihun, terus sampai makhraj sifat huruf saja. Itu tidak kita temukan pembahasan. Contoh yang mudah, nanti bab pertama ini kita bahas adalah huruf hija, tentang huruf-huruf hija itu. Ya, tidak ada. Lalu juga di Jazariyah kita tidak temukan nanti pembahasan terkait tajwid yang berdasarkan perspektif qiraat lain. Contoh nanti qiraat Abu Amr. Jadi nanti ini berpengaruh juga pada mazhab qiraat yang dipegang oleh penulisnya. Imam At-Tibi sendiri nanti dalam biografinya diperjelas, jauh ini nanti memang punya kecondongan. Bahkan bisa dikatakan memang dia bermazhab dengan qiraat Imam Abu Amr Al-Basri. Imam Abu Amr Al-Basri. Ya, Abu Amr Al-Basri salah satu imam qura'is sab'ah. Imam qiraat yang 7 yang terkenal di dunia ilmu qiraat. Ya, Abu Amr. Dan bacaan Abu Amr itu berbeda dengan bacaan kita, bacaan Hafs dan Asim. Berbeda. Ya, banyak perbedaan. Nah, nanti di dalam Al-Mufid ini jangan kaget kalau kita temukan ada pembahasan tajwid yang berbeda dengan Jazariyah. Ya, dengan Jazariyah. Contohnya dia masalah idgham. Masalah idgham kabir, ya. Ada pembahasan idgham kabir. Yang idgham kabir itu kalau dalam riwayat Hafs, misalnya kita nanti hanya bahasannya ketemu di mana? Di surat Yusuf ayat 11, la ta'manna. Yang masalah ta'manna di idgham kabir la ta'manna. Muncul hukum ismam dan la ta'manna ismam atau la ta'manna. Itu pembahasan khusus nanti ada. Itu ada pembahasan khusus. Lalu misalnya tentang masalah hukum mat, kita pakai mat perspektif Muhammad, yang dimana Bu Amr mat jais munfasilah 2 harokat. Kalau untuk Susi, nama Susi rawi atau rawi ad-Duri pakai 4 harokat, sama dengan Hafs. Tapi juga ada beberapa lintas qiraat lain yang dibahas. Artinya nanti banyak pembahasan yang memang agak berseberangan.
yang justru melengkapi dari pembahasan dari Jazariyah itu sendiri. Gitu. Jadi dikatakan penyempurna ya, bagi penyempurna kitab ini. Dan bersifat dinamis. Kenapa dinamis? Karena pensyarah kitab ini. Karena pensyarahnya bisa lihat di foto yang ada ya di layar ya. Itu sumber yang saya pakai. Jadi kalau yang matan itu yang paling atas, pojok kiri atas itu matanya saja. Ya, ini saya punya, ini matanya saja. Ya, ini matanya saja yang terus matan itu berarti nggak ada penjelasan, hanya matan, hanya isi tentang itu matan. Nah, yang tiga di kita itu adalah syarah. Memang selama ini syarah itu saya dapatkan bahasa Arab. Ya, sudah terjemahkan oleh Ustaz Al-Fadhali, Hafizahullah, ya, dia sudah menerjemahkan tersebut. Dan bahkan sudah ada daurahnya pula, gitu ya. Jadi kalau ada yang dapat kesempatan gabung dalam di syarah-syarah yang ada, itu dikatakan memang Al-Mufid ini sempat mengalami masa tahrir, tahrir. Jadi masa editing, gitu ya. Jadi kitab ini tuh ada yang ditambahi, ada yang dikurangi oleh Imam At-Tibi sendiri. Ketika sudah rampung, ya 190 bait itu, tiba-tiba dihapus, ada yang ditambah, ada yang ditambah. Sehingga banyak orang mengatakan, oh ini karya ini memang dinamis. Dan itu wajar, ya. Karena ini kan kitab, ya, karangan manusia. Ya, kalau Quran jelas nggak boleh. Kalau nggak bisa kita perhati hadis pun, kalau hadis masih bisa kita perhati kan begitu. Ya, makanya hadis dan Quran itu punya penjaga khusus, ya. Tapi yang paling sakral Al-Quran, ya, bisa diotak. Kalau kita manusia, karangan manusia masih bisa diotak. Jadi dinamis. Sampai sekarang bahkan bisa memungkinkan pembahasan tambahan dalam kitab seperti itu. Nanti kita hari ini. Lalu metodenya dalam kitab ini deskriptif analisis. Jadi yang ini dia menjelaskan dengan deskripsi tentunya dan menganalisis bahasan baik-baiknya dengan sangat rinci dalam perspektif lintas qiraat. Ya, jadi mungkin saya sedikit apakah prolog. Kita mesti bedakan tajwid sama qiraat. Nah, jadi sebenarnya kita bahas kitab ini agak sedikit terangkat di ilmu qiraat. Makanya ini dikata lanjut, bukan dikata pemula. Nah, tajwid, kalau tajwid itu kita fokus kepada apa? Iqa'u kulli harfin min makhrajihi. Ma'a iqa'ihi haqqahu mustahab. Itu definisi yang ringkas dari tajwid. Jadi kita memberikan setiap huruf sesuai makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahab huruf. Hak dan mustahab huruf. Ya, hak itu adalah misalnya sifat-sifatnya. Dia misalnya punya sifat, misalnya roh punya sifat tafkhim, atau mustaqim sifat yang punya tarkib. Seperti itu. Sempurnakan sifat dan makhrajnya. Itu adalah hukum-hukum itu sifat yang aridoh, yang turunan. Ya seperti itu mutlak, ya emat dan seterusnya. Nah, tapi kalau qiraat kita udah bahas khilaf. Ya, khilaf, perbedaan cara baca. Sama seperti kalau saya kasih analogi ke yang lain, tapi mau fikih saja. Kalau kita belajar fikih, ada fikih mazhab, ada fikih muqarrar. Mazhab satu mazhab, fikih perbandingan, atau fikih tarjih. Kalau kita belajar fikih mazhab, kita belajar satu mazhab itu. Fikih Syafi'i misalnya. Kita fokus di Indonesia, mayoritas mazhab Syafi'i misalnya. Nah, kita belajar pakai fikih Syafi'i dengan pemahaman Imam Syafi'i atau pemahaman ulama Syafi'i. Nah, terus ada fikih perbandingan. Membandingkan satu mazhab dengan mazhab lain, dicari mana yang rajih. Nah, sama seperti dalam ilmu Quran secara khusus tajwid qiraat. Kalau tajwid dia fokusnya kepada cara baca, pengucapan yang benar, dengan benar dengan arahan ulama qiraat. Jadi di dalam ilmu Quran sendiri juga ada mazhab, gitu. Ada mazhab. Tapi mungkin pembahasan rincinya nanti mesti ada daur ya, begini. Tapi setidaknya saya kasih wawasan dulu agar kita bisa memetakan dua ilmu tersebut. Tapi ingat, dua ilmu ini sangat berkaitan, berkaitan. Ilmu qiraat itu pasti bahas ilmu tajwid. Tapi tidak selalu ilmu tajwid, bahkan tidak ilmu tajwid tidak bahas ilmu qiraat. Nah, gitu ya, bisa dibedakan. Karena tajwid itu saya bilang asalnya kan jauh itu tajwid. Fokusnya pada memperindah bagus. Gitu.
Oke, baik. Nah, di dalam kitab ini ada 18 pembahasan utama. Ya, ada 18 pembahasan. Jadi 18 bab lah kita katakan, dan masing-masing bab itu berbeda jumlah baiknya. Ya. Nah, ini mungkin nanti subbahasannya ya. Itu 45 ada huruful hijab. Nah, ini salah satu yang berbeda nanti dalam Jazariyah. Jazariyah tidak ada huruful hijab. Nah, huruf hijab ini mesti huruf hijaiyah ya. Yang hijaiyah asliyah. Lalu ada huruf al-far'iyah, lalu ada harokat, al-salat, sukun. Ini juga sama, tidak ada dalam Jazariyah. Jadi tambahan dari Imam At-Tibi. Wa hukmu tanwinin wa nunin ulfa. Hukum tanwin wa nunin sakinah. Masuk situ sebenarnya. Tapi di sini nanti lebih diperdalam. Lalu ada al-hamazat, hamzah. Nah, ini juga tambahan dari At-Tibi yang tidak ada dalam Jazariyah. Huruful mad. Nah, mad ada dalam Jazariyah, tapi nanti dia lebih tambahin. Harful lin. Nah, di Jazariyah paling ada sifatnya. Pembahasan sifat ulin, tapi tidak menjadi bab khusus. Gitu ya. Lalu ahkamul nun sakinah wa tanwin, nah ini pembahasan dasar sekali ya, basic lain ya. Tufah pun ada, Jazariyah pun ada. Al-idgham hukum mim sakinah basic. Ala huruf al-mufakhamah. Nah, ini ala huruf al-mufakhamah termasuk pembahasan yang baru ya. Artinya juga ditambahkan dikaji lebih komprehensif oleh Imam At-Tibi. Hukum ra, hukum ra. Hukum ra sudah ada di Jazariyah. Warab dan tira'a idza ma usirat kadzaka ba'da al-basmi haitsu sakanat, seterusnya sampai berapa bait. Hukum alif sakinah alif ahkamul dan ya, kita akan bahas satu persatu insyaallah. Baik, lanjut. Kita berbicara. Mungkin kita sisa 10 menit ya. Jadi karena kita mulai ini jadi bagus. Biografi. Nama lengkapnya tadi sudah kita sampaikan. Jadi nama beliau dan nama beliau sampai nama kakek itu sama ya. Ahmad bin Ahmad. Ya apa? Nama beliau dan nama bapaknya sama, Ahmad bin Ahmad. Ya, bedanya di kakek Badrul. Jadi Fahim Abdi Dimashqi. Ya, Dimashqi ini disebut kepada mana? Kepada Damaskus ya, kota Suriah. Jadi beliau ini satu asal dengan Imam bin Jazari, sama-sama dari Dimashq. Sama-sama dari Dimashq, dari Damaskus. Syihabuddin itu lakon, ya, julukan Syihabuddin. Kepribadian, ya, beliau dikatakan sebagai orang yang zuhud, ya, orang yang waroh, ya, orang yang memuliakan para santri. Beliau menjadi guru, ketika menjadi guru, menjadi seorang syekh, menjadi seorang imam, beliau sangat memuliakan para santri-santrinya belajar kepada beliau. Lalu beliau sebagai guru ketika masih hidup, beliau sebagai imam, sebagai khatib dan pengajar Quran di Masjid Jami Umawi di Damaskus. Ini masjid yang bersejarah ya. Kalau antum ada yang pernah ke sana atau pernah fotonya minimal, Jami Umawi ini kan masjid yang akan di tempat turunnya Nabi Isa Al-Masih alaihissalam ya di zamannya. Dan memang secara peradaban dulu umat Islam kan kedua ya, di Damaskus ketika Umayyah dan di Baghdad ketika Bani Abbasiyah. Ya, bersejarah secara khusus Damaskus ini dulu banyak ulama ya, ulama untuk lahir banyak dari Damaskus. Nah, secara khusus untuk ilmu qiraah sendiri, ilmu tajwid, ilmu qiraah banyak lahir dari Damaskus dan dari Mesir. Ya, seperti itu. Kalau kemarin yang kitab Syafi'i Syafi'i pengarangnya siapa? Syekh Utsman ya. Imam Murad, beliau orang Mesir. Ya. Tapi beliau termasuk ulama kontemporer. Beliau ulama abad ke-19 ya. Pokoknya juga masih dekat dengan zaman kita. Tapi kalau Syekh At-Tibi ini ya jauh dari kita. Lalu guru-guru beliau, bapaknya sendiri Ahmad At-Tibi, ya, Syamsul Al-Kafrusi, Abi Al-Qari, Taqid Al-Manafuni, guru-guru itu banyak juga, Ismail Al-Lusi. Al-Lusi ini mufti Syafi'iyah di kota Mekah pada zaman itu. Jadi mufti aja belajar secara beliau. Dan perlu diketahui, Imam At-Tibi ini beliau bukan hanya ahli qiraah saja, bukan hanya ahli qiraah, ahli tajwid saja, tapi ahli fikih juga, ya, ahli hadis juga. Jadi dulu ya para ulama kita itu luar biasa ya.
Mereka bisa menguasai berbagai ilmu, mutafannin bahasa. Jadi mereka itu bisa multidisiplin ilmu dalam syar'i. Bisa ahli Quran, bisa ahli hadis, bisa ahli. Kalau zaman sekarang minimal sekali. Ini sebagai booster ya, booster di awal pertemuan kita nih. Jadi karena kita belajar tajwid minimal sekali, untuk yang sedang belajar tajwid ini niatkan mesti ambil satu ilmu yang emang saya ingin tekuni ya sampai akhir hidup saya. Ya apa? Ilmu syar'i. Sekarang lagi belajar tajwid, kalau memang senang dengan ilmu ini maka tekuni. Nanti jangan berhenti. Kalau daurah kita sudah selesai, jangan berhenti sampai sini terus, gitu ya. Asal juga sampai kita wafat. Coba fikih, tekuni fikih sampai akhirat terus, gitu ya. Karena kita butuh kepakaran. Kita butuh kepakaran sama ilmu kita, gitu. Bisa mungkin kita punyalah 1-2 ilmu kita. Tapi ada masalah dalam hanya 1-2 orang yang mau Allah kasih karunia. Jadi perlulah kita mengasah kepakaran dalam suatu bidang. Saya pribadi ya, karena alhamdulillah saya mutakhosis, memang saya spesialis di dalam ini. Jadi saya dalam mau kira saya dalam. Nanti tinggal antum sendiri yang menentukan diri masing-masing. Baik. Terus Al-Tibi atau nama lengkapnya Ahmad bin Badruddin Al-Tibi. Baik. Kita lanjut. Baik. Nah, di muqaddimah tadi ya di situ imam. Jadi ada kalau yang sudah saya kan sudah kasih referensi ya. Apa yang kita biasa pakai kalau syarah Mufid itu sekarang ini melangkai. Saya tanya ke toko kitab kenalan Sir juga kan itu dan terangkum mungkin mau bikin syarah insyaallah ya. Nah, baik. Di situ banyak disiapkan pensyarah sangat khusus pensyarah bagian tentang Quran. Baik, kedua tadi kan ada dikatakan alhamdulillahilladzi tafaddala wa anzalal Qur'ana nuran lil malaik. Nah, di sini kita sebagai muqaddimah hal yang kita mesti ketahui kodifikasi Al-Quran. Jadi mesti ketahui Al-Quran kok bisa tiba-tiba datang kepada kita dalam bentuk mushaf yang tercetak. Maka dari dulu seperti itu prosesnya pertama kalau kita di awal zaman Rasulullah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu ya dari malaikat Jibril Iqra Muhammad ma'ana biqari kata Rasul 3 kali baru beliau membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Itu proses pertama Al-Quran dengan apa? Tradisi lisan bahasa mantuk ya. Jadi dengan diucapkan. Jadi awalnya Quran itu tidak ditulis ya, Quran tidak ditulis secara bahasa pun itu kan dikata baca ya. Qara'a yaqra'u Qur'anan baca. Bukan kata baik tubuh kitaban ya, bukan tulis. Asalnya Quran itu dibaca di lisan. Nah, ketika Nabi SAW ini singkat aja ya, singkat karena beliau beliau dapat wahyu, beliau berhak menyampaikan dakwah beliau. Quran yang beliau dapatkan dari Jibril turun berangsur-angsur selama 20 tahun. Setelah itu ternyata butuh juga untuk ditulis. Kenapa? Karena untuk menjaga ingatan. Walaupun orang Arab pada zaman dahulu dan hingga sekarang juga banyak yang memiliki kemampuan menghafal cepat. Ya, mereka saja bisa menghafal masa mereka. Orang Arab itu menghafal 7 kalau mereka tuh bin itu hafal. Apalagi menghafal Quran. Mudah bagi mereka. Syair-syair itu mudah bagi mereka. Tapi ada hajat. Tapi hajat ini hanya sebagian kecil. Ya, ditulis di mana? Di pelepah kurma, di batuan, ya. Yang penting bukan benda najis lah. Bukan benda najis pada saat itu maka dipakai ditulislah di situ.
Itu hanya sebagai pengingat untuk hajat bagi yang lupa ataupun hanya ya sebagai cadangan saja kalau misalnya. Tapi yang paling utama adalah lisan. Oke. Nah, lalu ketika era Khulafaur Rasyidin, kita langsung masuk Khulafaur Rasyidin ya. Rasulullah wafat ya. Lalu masih menjaga, awalnya masih menjaga tradisi lisan. Orang ini masih dijaga dengan ucapan lisan. Tapi ternyata ada betul kita juga banyak yang sudah tahu ketika peristiwa peperangan Yamamah ya istiarah atau istiarah umat Islam ya bahwasanya ada peperangan Yamamah itu perang melawan musuh palsu dari kota Yamamah. Di peperangan itu para sahabat Nabi SAW yang hafidhul Quran banyak yang wafat. Salah satunya Salim ya. Salim itu dia bekas budak salah satu Nabi SAW. Abu Hudzaifah, saya bekas budak Abu Hudzaifah. Allah lupa. Mungkin Anda bisa ingatkan ya, Salim itu penghafal Quran. Ya, banyak juga sahabat-sahabat Nabi SAW yang wafat. Zaid bin Khattab, saudara bin Khattab, wafat penghafal Quran. Banyak penghafal Quran wafat. Nah, di sini muncul kegelisahan. Sayyidina Umar bin Khattab kalau banyak penghafal Quran wafat, bagaimana ya? Khawatir Quran akan hilang dari muka bumi. Ya, oleh karenanya diberi usulan, wahai Khalifah Abu Bakar, ya, Umar berkata kepada Abu Bakar, gimana kalau seandainya kita buat ini, Quran itu kita tulis. Juga bisa juga pada tulis, ya. Itu dalam usul fikih namanya masalah mursalah, ya, masalah mursalah. Jadi untuk sahabat. Dan itu masalah perkara mubah ya, tidak menjadi perkara yang melarang. Bolehlah ditulis. Awalnya Abu Bakar menolak karena takut menyalahi sunnah Nabi. Tapi akhirnya diperbolehkan, ditulis dan masalah manfaatnya juga terasa. Dibuatlah dan dibentuk komite. Salah satu siapa ketuanya? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ya, sebenarnya Zaid bin Thabit itu oleh Rasul. Jadi juru tulis wahyu. Zaid bin Thabit dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke. Nah, akhirnya kita tinggal Khulafaur Rasyidin tetapi pada masa Utsman Ali, terus kita beralih ke dinasti Umayyah, beralih ke dinasti Abbasiyah ya. Itu ternyata umat Islam makin berkembang ke berbagai penjuru dunia. Sehingga ketika itu muncul dua metode, ada Quran yang di lisan dengan hafalan dan dengan lisan. Sama saja sebenarnya. Bedanya hanya apa? Hanya metodenya saja. Ya. Ketika mushaf sudah ada yang tertulis, dinamakan mushaf. Quran ada yang tertulis, namanya disebarkan ke berbagai penjuru dunia. Sehingga kita sampai sekarang lah kita dapat mushaf ini berkat siapa? Berkat jasa para sahabat, sunnah para sahabat yang menjaga. Nah, nanti secara khusus, kenapa Al-Quran mesti dijaga sampai itu? Agar apa? Salah satunya, selain makna, lafaznya terjaga. Ya, lafaznya terjaga. Kalau kita yang nggak apa-apa, kalau kitab suci agama banyak sekali tahrir, Injil, Taurat, mereka banyak tahrir, penyelewengan kata. Jangan makna, katanya mereka aja bahasa mereka bisa diubah. Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Ya, bahasa Arab, cara bacanya, dengan tajwid, dengan qiraat. Ini penting sekali kita bersama-sama kita untuk mengimplementasikan apa? Al-Hijr ayat 9 itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami menjaga. Belajar tajwid itu minimal kita menjaga baca Quran. Belajar tafsir itu menjaga kita menjaga penulisan Al-Quran. Nah, itulah salah satu kafahnya Islam. Jadi Islam itu sempurna gitu ya dari segala aspek. Oke, baik, kita lanjut lagi. Berapa aspek lagi ya? Saya singkat deh. Lanjut Islam. Oke, tadi ada istilah qari. Ya, qari itu siapa sih? Ya kan? Qari itu saya persingkat aja karena sudah malam ya. Itu artinya orang hanya punya bagus gitu ya. Jadi nanti kita mesti perinci lagi ya, kita mesti
jelaskan lagi di forum ini. Qari itu kalau di masyarakat kita kan orang bacanya bagus, bisa dengan jawab, bisa dengan hawan, bisa dengan siha, ya, dan seterusnya dengan lagu-lagu yang terlepas dari perbedaan pendapat terkait hukum lagu tersebut boleh atau tidak, tapi yang kita sekarang fokuskan qari itu siapa dalam perspektif ilmu tajwid dan ilmu qiraah. Qari itu menurut Imam Ibnu Jazari ini dia dari kitab beliau An-Nashr, Qiraat Al-Ashr dan Disadur oleh berbagai kitab-kitab yang ada tiga. Qari itu ada tiga. Mubtadi, muntahi, muqri. Ya, mubtadi itu apa? Orang yang telah membaca 3 qiraat secara ifrad. Ifrad itu secara tunggal, secara satu riwayat. Jadi satu riwayat dibaca dengan dia baca menghafal bacaan itu mungkin dari gurunya biasa Al-Quran sana Al-Quran maka dia paham. Nah jadi qari ini sebenarnya fokusnya bukan kepada lagu. Qari ini fokus kepada praktik baca dia benar atau tidak, gitu ya, benar atau tidak. Jadi qari itu orang yang membaca Al-Quran dengan benar, ya. Kalau dia tahap permulaan, dia minimal baca 3 qiraat. Udah 3 qiraat itu namanya qari, atau seminimal 1 qiraat, 1 riwayat itu sudah qari. Ya, qari itu istilah terminologi yang dipakai. Jadi qari itu bukan sekedar bacaannya bagus, bukan lagu yang bagus. Muntahi sudah 4/5 qiraat. Kalau muqri, nah ini muqri yang bertinggi. Muqri itu apa? Pakar. Nah, jadi kan setiap ilmu ada pakar ya. Setiap ilmu ada pakar. Kalau untuk dalam ilmu tajwid, ilmu qiraat, pakarnya siapa namanya? Muqri. Jadi dia pakar terhadap teori dan pakar terhadap praktek. Dan dia dapat ijazah. Perbedaan ini. Ijazah dapat sanad untuk dirinya dia dan untuk orang lain. Yang boleh mengijazahkan bacaan itu kepada orang lain. Dan nanti dalam Al-Quran itu memang aspek penting itu adalah sanad. Jadi sanad itu memiliki sangat penting dalam ilmu Al-Quran. Tapi apakah wajib? Tidak. Tidak wajib. Ya, jadi kalau saya nggak punya sanad Quran gimana? Ya nggak berdosa. Yang berdosa itu kalau antum nggak baca Quran atau nggak mengamalkan Quran itu salah, itu dosa. Sanad itu memang keistimewaan dan dia memang dikhususkan untuk orang yang istimewa. Ya, jadi itu adalah sarana penunjang, bukan tujuan utama. Tapi yang sudah mendapatkan itu, maka harapannya lebih baik, gitu ya. Kita masuk. Nah, jadi intinya di sini tadi apa qari dan muqri yang tadi di bait itu ada. Ya, ini maksudnya. Ya, bukan qari muqri yang mungkin kita bayangkan, oh berarti dia bisa tilawah dengan lagu. Ya, itu bukan qari yang sesungguhnya. Baik. Next. Untuk akhir hukum ya. Hukum menulis tajwid setidaknya bisa disingkat. Untuk makhraj yang sifat huruf, nanti kita ini fokus ke tajwidnya. Wajib. Jadi kalau kita nanti mengucapkan ain, mengucapkan ha, mengucapkan huruf bod, mengucapkan huruf shad, itu harus dengan benar. Makhrajnya dan sifatnya wajib. Dan haram kalau kita merubah. Ya, misalnya alhamdulillahirabbil alamin di al-alamin. Atau misalnya iyyaka na'budu pakai hamzah, itu salah. Alhamdulillah pakai hak jadi ha, itu haram. Itu sepakat untuk makhraj sifat. Tapi untuk hukum-hukum tahsiniyat, apa tahsiniyatnya? Sifatnya memerintah. Yang sifatnya menunjang. Seperti contohnya sifat-sifat yang bukan sifat asli, sifat haribo, seperti hukum idgham, hukum gunnah, hukum ikhfa, tafkhim tabqiq huruf ra. Ya, itu hukum turunan, hukum pemerintah. Kalau kita nggak amal, sudah nggak. Kalau kita nggak amalkan itu nggak berubah makna, nggak berubah makna. Nah, tapi di sini diperinci kalau menurut Syekh Aiman, ya, Syekh Mensuit, kalau dalam rangka talaqi wal musyafahah kita setoran guru dan kita apalagi dalam rangka sanadisasi Quran harus dijaga. Walaupun kita misalnya tahu ini kan nggak berubah makna, ya kita baca man yu'minu dengan may yu'minu itu maknanya nggak berubah, ya karena hukum gunnah itu nggak mempengaruhi. Tapi kalau dalam rangka menjaga riwayat talaqi ya, harus dijaga. Kenapa? Karena kan Quran adalah riwayat, gitu ya. Aib ini ya di bawah makruh
di atas haram, gitu ya kira-kira kalau dalam usul fikih ya. Aib bagi qari. Dia udah tahu hukum itu, tapi kalau bukan dalam konteks talaki dia malas-malasan. Aib. Ya. Yang terakhir makruh untuk orang qari, terus kita laki, gimana kalau kita nggak baca guna matnya, misal kita baca mat 4 harokat, nggak 6 harokat pada mat lazim, maka makruh, gitu ya, makruh. Ya intinya apa? Hukum ini bukan berarti kita cari keringanan atau cari keberatan, udah amalin aja, gitu ya, amalin aja. Kita semua jaga tajwid, nanti kita pelajari, amalin semua. Hukum ini untuk apa? Untuk memberikan posisi kita, di mana kita harus berposisi. Gitu. Mana yang mesti kita kadar prioritaskan, mana yang bisa kita bisa lebih bisa kita prioritaskan, mana yang bisa kita maklumi. Tapi bagi kita pembelajar Quran, bagi kita sebagai guru harus dihafalkan. Ya, jangan cari dengar-dengar. Baik, terakhir ya, lahan ya. Mas, untuk lahan ya nanti mungkin ini akan berlanjut ya, nggak hanya sampai malam ini, karena lahan ada pembahasan terus lagi di sini. Secara umum adalah lahan anjali tadi kalau makhraj dan huruf itu berubah. Ya, makhraj dan huruf berubah. Makhraj dan sifat huruf berubah. Nambah harokat, kurang harokat. Ini ijma haram. Ya. Kan konsensus ulama haram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini jelas haram. Dan misalnya yang paling sering juga huruf shad di Al-Fatihah itu kadang sering jadi huruf shin. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Syirat. Itu jelas salah. Atau misalnya Ar-Rahmanir Rahim, sama Ar-Rahmanir Rahim haknya di hak, Ar-Rahmanir Rahim itu jelas salah. Ya. Merubah makna, merubah huruf, merubah sifat. Dan khofi, ini khofi itu samar. Contohnya tadi masalah tafkhim, tarfiqo, tarqiq, takrir, gunnah. Yang itu nggak merubah makna sebenarnya. Tapi ya gimana? Hukumnya haram kalau itu bisa merubah makna. Pada kondisi tertentu, lahan khofi bisa merubah makna. Jangan dianggap nggak bisa. Contoh apa? Tafkhim, tarqiq pada saya huruf O. Contoh misalnya ada lafaz aso. Dalam Al-Quran ada lafaz aso. Kalau huruf shad kita nggak sempurna kata fi'il, maka khawatir bisa jadi sin. Asa, 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 asa. Shad kalau nggak tebel, nggak tafkhim jadi terkisah sin, bisa bermakna ya. Kalau bisa ngarah bermakna, maka khawatir bisa haram. Tapi kalau nggak bisa merubah makna, kalau dia nggak bermakna, kita baca misalnya baca mat jaiz munfasilah, kita baca 2 harokat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita pakai torik syatibiyah, jadi perincian lagi adalah maka itu lahan khofi. Khofi apa? Tersembunyi. Artinya bukan berarti nggak berubah. Patokannya bukan makna berubah atau enggak. Jali itu kelas kesalahan itu jelas terlihat. Khofi itu masih sama-sama artinya ada orang yang paham itu salah, ada orang yang nggak paham itu salah. Nah, makanya ini semua nanti mesti dipahami dari sisi dengan talaqi wal musyarah. Gitu ya. Baik, cukup pas 1 jam. Kita mulai jam segini. Mungkin itu dari saya untuk hari ini. Mungkin saya serahkan ke moderator. Kalau ada yang mau diskusikan silakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan kathiran atas materinya Ustaz, atas materi daurah pertama ini. Mungkin kita langsung akhirnya saja Ustaz ya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis mungkin. Subhanallahumma bihamdika. Ada yang bertanya nggak? Ada bertanya? Oh iya. Nggak ada. Aha. Mungkin ada bertanya. Kalau ada silakan, kalau nggak ada ya udah. Silakan pada peserta jika ada yang bertanya bisa di kolom chat atau mungkin langsung di apa namanya raise hand saja di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, ini ada satu pertanyaan Ustaz yang masuk. Oh, ada beberapa. Ini dari Ahdio Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah mencari guru tahsin harus yang bersanad?
Waalaikumsalam. Waalaikum. Ya, video. Baik. Langsung jawabnya kali ya. Ya langsung. Oke, untuk urutannya harus bersama. Untuk sana. Bedakan ya. Jadi tidak kalau ada kemarin lalu situ mau mengatakan sama kullu man yatul kitab wa kullu man masih yuqri'u. Orang yang ngajar Quran itu dinamakan mukri. Mukri itu apa tadi? Ya, mukri itu pakar ya. Jadi gurunya para guru kalau kita bisa bilang. Nah, kalau jadi gurunya para guru, menjadi pakarnya para pakar, maka dia harus berusaha gitu. Ya, kenapa? Karena riwayat dan konsep riwayat pemahaman riwayat itu ya riwayat. Ya, ketersambungan bacanya ke Rasulullah SAW. Ya harus, kalau untuk mukri, untuk pakar ya harus. Tetapi kalau untuk guru tahsin yang biasa dan itu ada kemuliaan ya, sama-sama mulia. Insya Allah sama mau itu guru tahsin di SD, di SMP, di TPA, dan dengan mukri sekalipun, kalau dalam rangka man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, insya Allah khair. Ya, jadi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, hanya dikhususkan bagi yang bersyarat enggak. Ya, ini mesti diluruskan. Ya, tapi alhamdulillah sekarang ini banyak sekali semangat di sana itu bagus. Tapi ingat di sana itu ada wabit, ada kaidah, ada aturan khusus, ada cara mainnya. Gitu ya. Jadi intinya untuk guru tahsin nggak harus susah. Tapi kalau dapat alhamdulillah, gitu ya. Itu alhamdulillah. Jangan sampai begini, antum, aduh saya pengen dapat guru yang sana terus nggak dapat guru dapat sana terus nggak mengaji. Jangan. Minimal dapat guru memang dia minimal sekali bisa menggunakan bacaan. Antum juga paham dia ini makanya. Atau dia memang bisa memilih cukup gitu ya, kecuali ingin ngambil sana sana Mas Tio sudah hafal Quran insya Allah 30 juz, pengen ambil sana Quran 30 juz, ya tentunya harus ambil guru yang sana. Nggak bisa lah antum ngambil sana Quran kepada orang yang punya sana, nggak mungkin. Tapi bisa lah yuk, orang yang punya apa nggak bisa ngasih suap, kayaknya begitu gitu ya. Itu dari saya. Baik, Ustadz. Mungkin ada yang Faisan ini dari Khairen dan Wenza. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Jadi saat hafalan, contoh huruf H dibaca huruf H karena ya, kita Pembairan ya. Para pembairan Allah semoga termudah. Jadi semangat untuk kita semua. Ya aja mau belajar. Semangat sendiri orang kita kan. Baik. Tadi pertanyaan tadi, kalau untuk sisi talaki salah di mana? Tentunya tidak masalah kalau memang dalam batas dalam terkoreksi. Tentunya kita semua pasti nggak ada kan mau itu kita usia masih dalam tahap masa kecil ya, dalam misalnya kita masih anak SD ya, masih karena kan anak SD, anak TK, apalagi anak SMP, kadang masih ada cadel misalnya, nggak masalah salah ini. Apalagi kita yang udah besar, udah remaja, udah dewasa, pasti juga bisa. Jadi tidak masalah, asalkan kesalahan itu punya niat dengan dibenarkan kembali. Ya, tidak dianggap itu kebenaran. Contohnya misalnya baca apa? Tadi kok jadi H. Bisa kasih contohnya? Dikoirin. Contohnya apa yang salah biasanya? Apa contohnya? Contohnya apa? wa akhrajatil jadi wa akhrajatil. Akhroja.
Ambil itu akhraj aja ya. Banyak yang akhrajatil arda dan terus akhraj. Misalnya akhraj jadi itu kan salah memang. Ya, tapi yang penting dikasih tahu dan kita yang sebagai muridnya ya usaha menerima gitu ya. Insya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani kita dengan suatu beban yang kita nggak sanggup. Jadi pelan-pelan ini insya Allah dapat pahala. Minimal sekali kita dapat pahala apa? Ya ta'ta bil qira'ah falahu ajrun. Ya wallazi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta falahu ajrun. Orang yang baca Quran dia terbata-bata dalam artian misalnya maksudnya maka dapat 2 pahala. Pahala mau baca sama pahala dia mau pahala dia baca sama pahala dia mau benar ya. Insyaallah. Cukup ya. Jazakallah Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Satu lagi mungkin Yusma. Insyaallah. Nggak satu tamparan, Ustaz. Baik, ada satu lagi? Apakah ada satu lagi pertanyaan? Bagi yang ingin langsung bertanya secara langsung, bisa langsung raise hand saja. Ya, sepertinya belum ada ya, Ustaz ya? Itu ada di chat. Silakan, boleh di chat, boleh langsung. Silakan. Cek itu dulu ya. Dari siapa ini? Dari Chandra Dewi. Ya, Mbak Chandra Dewi kali panggilannya. Silakan. Mau langsung atau chat silakan ditunggu. Baik, langsung aja ya. Sudah bisa baca. Perbedaan syahdat imam. Wah, ini panjang. Tapi sedikit saya ringkas saja ya. Ini kalau untuk istilah-istilah ini sebenarnya diambil dari ilmu mustalah ya. Mustalah hadis. Ilmu hadis. Jadi saya insya Allah punya ilmu tersebut. Tapi mungkin di sini forumnya saya ringkas. Kalau dulu imam itu untuk para penghafal hadis. Penghafal hadis ya. Maksudnya julukan hafil. Hafil itu sebenarnya julukan para penghafal hadis dulu. Ya. Dulu penghafal Quran apa julukan? Qari. Ya, qari. Tadi kita bahas. Qari. Ya. Orang hafal Quran dulu itu hal yang biasa. Ya, bukan sesuatu yang istimewa karena biasa. Udah adat kan. Adat orang dulu kalau hafal Quran itu udah biasa. Justru aib kalau ada anak umur 10 tahun misalnya hafal Quran itu aib dulu. Ya, kalau sekarang kan kebalikan. Ya. Kalau kuliah hal dulu seperti itu. Jadi imam hafiz itu untuk para penghafal hadis. Imam itu tapi salah satu patokannya adalah pendapat dia itu jadi kesadaran. Kalau di kita di dunia akademisi dia profesornya lah imam itu. Profesornya. Dan kalau profesor itu teorinya dia itu sudah dipakai. Dia bikin teori sendiri dalam ilmu metodologi di bidang dia masing-masing. Maka dia bisa diambil teori dia, pendapat dia, bisa dirujukan bagi doktor, bagi para akademisi S2, S1, para anak sarjana. Kalau saya analogikan kepada dunia akademisi, kira-kira seperti itu, imam. Tapi kalau syekh itu umum sekali ya. Syekh itu bisa secara lugah, bisa secara istilah. Secara lugah, syekh itu bisa bagi orang yang orang muda, tapi dia berilmu dikatakan syekh bisa. Ya misalnya nih Akhi Yusman, insya Allah saya bisa panggil Syekh Yusman bisa. Ilmunya banyak, gitu, misalnya. Dan saya bisa, walaupun umurnya masih 20 tahun, 30 tahun. Secara lugah ya, dia bisa, kembali. Secara istilah dulu, secara istilah. Jadi dia punya ilmu dan dia dituakan. Jadi kan Syekh itu kan dituakan.
dituakan karena ilmu dia, atau dituakan karena kedudukan dia. Dia anak raja, dia anak ulama, syekh, atau dia senior di kampus, ya, syekh. Tapi kalau saluko itu untuk orang tua aja, ya untuk orang tua aja. Dan itu dipakai di kehidupan sehari-hari di dunia Arab, di kalangan masyarakat Arab hingga zaman sekarang. Jadi syekh itu umum sekali. Bisa ulama, bisa juga bukan ulama, gitu. Tapi di negara kita bergeser, syekh itu memang ulama khusus, tidak bisa sembarangan khusus, gitu ya. Jadi itu hanya perbedaan istilah, memang itu ya likulli apa ya, dalam masyarakat istilah tidak ada suatu hal yang bisa diposisikan dalam bahasa istilah asalkan memang kita pakai pada tempat, gitu ya. Jadi kalau tanya mana lebih tinggi, imam, imam. Lain dari At-Tibi itu imam beliau, karena beliau yang profesor, beliau itu jadi bisa dikatakan beliau itu profesor qiraat, profesor fikih juga, profesor hadis juga. Tapi dalam ilmu qiraat yang lebih profesor ilmu Jazari. Jangan Jazariyah ini, itu ya, al-imam al-allamah, al-muqri. Baik, itu saja mungkin ya. Alhamdulillah sudah setengah 10. Lagi saya mohon maaf tadi agak terlambat. Saya usahakan seperti tepat waktu. Dan untuk materinya nanti saya minta ke Mas Yusman atau di Husna. Silakan. Baik, itu saja mungkin mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Semoga kita bertemu kembali bulan depan di jam bersama. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.